Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan rekan-rekan sekalian pencinta YouTube dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu, emak-emak, dan remaja putri yang suka masak di dapur. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi resep sederhana. Ini mudah dibuatnya, tetapi kalau buat keluarga saya ini disukai oleh keluarga. Ini bisa untuk acara-acara arisan misalnya, acara-acara keluarga, dan untuk bekal di jalan. Baiklah rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian yang baru mampir ke channel saya, dimohon dukungannya, like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini saya akan membagikan resep 2 cara atau teknik pembuatan kue Nagasari. Yang ini untuk kita yang khususnya yang di kota maupun yang di kampung ini tidak asing lagi. Kalau istilah kami ada yang menyebutnya lambang sari itu sama. Ini sebenarnya nanti bahannya sama, tetapi teknik atau cara pembuatannya yang beda sedikit, rasanya pun sama. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini teknik yang pertama atau cara yang pertama. Ini saya gunakan tepung beras. Ini saya hanya menggunakan 250 gram atau seperempat. Kemudian ini ada santan. Ini santan itu secukupnya rekan-rekan, khususnya ibu-ibu dan remaja putri. Ini nanti secukupnya, kita lihat kekentalannya nanti. Kemudian kalau yang teknik pertama ini saya menggunakan pisang. Ini pisangnya boleh pisang apa aja, yang jelas ini sudah saya kupas, saya iris kecil-kecil seperti ini karena ini untuk yang teknik pertama. Kemudian ini saya menggunakan tepung tapioka atau tepung aci. Ini hanya 2 sendok makan. Kemudian ini ada garam secukupnya. Kemudian ada gula pasir, saya menggunakan 2 sendok makan gula pasir. Kalau yang nggak suka manis boleh dikurangi karena nanti manis sudah ada di pisangnya. Kemudian saya menggunakan lidi untuk membungkusnya. Saya menggunakan daun pisang yang sudah saya sobek-sobek, kemudian saya lap. Ini sudah bersih, sudah siap kita pakai. Baiklah rekan-rekan sekalian, khususnya ibu-ibu dan remaja putri, tidak menutup kemungkinan ini bapak-bapak yang suka masak. Kita mulai saja. Ini untuk teknik yang pertama, ini kita siapkan yang tepung beras tadi itu 250 gram. Kemudian kita kasih garam secukupnya. Kemudian yang tepung tapioka yang 2 sendok makan itu kita masukkan. Kemudian gula pasir kita masukkan yang 2 sendok makan. Ini saya kurangin aja, enggak saya semuakan karena saya enggak terlalu suka manis. Kemudian kita campurkan santan secukupnya. Ini harus sabar untuk mengaduknya. Oke lah ibu-ibu dan remaja putri khususnya dan rekan-rekan pencinta YouTube pada umumnya, ini adonan kita kalau sudah seperti ini kekentalannya, bisa kita kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan pisang. Kita masukkan pisang, jangan banyak-banyak dulu, kita aduk seperti ini. Ini gampang sekali ibu-ibu. Ini teknik yang pertama atau cara pertama untuk pembuatan kue Nagasari. Kita ambil daun pisang yang sudah kita siapkan. Ini cara membungkusnya gampang seperti kita membungkus biasa. Agar tidak pecah, saya lapisin dengan 2 pisang yang satu agak kecil.
Ini tinggal kita masukkan. Untuk pisangnya menurut selera, terserah ibu-ibu mau diisi berapa. Ini pisangnya terserah mau diisi berapa. Kalau keluarga saya suka dengan pisangnya yang agak banyak karena nanti manis untuk kue nagasarinya. Kalau sudah secukupnya seperti ini cara membungkusnya gampang, hanya seperti ini. Ibu-ibu dan remaja putri pasti sudah bisa untuk membungkusnya. Seperti ini membungkusnya, gampang. Tinggal kita ambil lidi, kita sematkan lidinya. Seperti ini, agar rapi, atasnya kita potong. Agar rapi, ini atasnya kita potong aja. Seperti ini. Kita siapkan kukusan. Kita kukus nanti sebentar. Kalau sudah adonan habis seperti ini. Kemudian kita kukus, kita siapkan. Kukusannya sudah siap, semuanya sudah masuk. Kita siapkan kompornya, kita hidupkan. Ini untuk teknik yang pertama atau cara yang pertama tadi, kue nagasarinya udah mau matang, tapi kita tunggu sebentar lagi, dikukus hingga matang. Baiklah rekan-rekan sekalian pencinta YouTube dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu dan remaja putri, ini teknik pembuatan kue nagasari yang kedua. Sama sebenarnya seperti awal, saya membutuhkan santan secukupnya, kemudian ini tepung beras, masih sama tepung beras itu saya gunakan seperempat atau 250 gram. Kalau pisangnya yang tadi itu saya iris kecil-kecil, ini saya iris seperti ini. Sama tetap menggunakan pisang. Kemudian masih tetap saya menggunakan garam halus secukupnya. Ini langsung kita masukkan aja garam halusnya cukupnya. Kemudian ini ada tepung tapioka 2 sendok makan. Ini langsung kita masukkan. Ini gula pasir 2 sendok makan. Saya masukkan. Kalau mau dikurangi silakan, nggak apa-apa. Mau ditambah silakan. Kemudian yang terakhir sama seperti tadi sebenarnya, kita masukkan untuk santannya cukupnya. Ini kita aduk hingga kekentalannya itu pas. Ini untuk adonan tepung beras tadi yang sudah siap seperti ini. Kemudian kita siapkan santan yang sudah mendidih. Kita masukkan adonan beras tadi ke dalam panci semuanya. Kemudian kita aduk-aduk, jangan sampai gosong. Kita aduk terus seperti ini adonannya hingga nanti mengental. Ini gunakan api kecil ibu-ibu dan remaja putri biar tidak gosong. Adonannya seperti ini kita angkat dari kompor tadi. Ini sudah setengah matang, belum matang, ini setengah matang. Adonannya kalis bagus. Tinggal kita bungkus. Membungkusnya ini agak beda dari yang tadi, cuman ya hasilnya nanti rasanya sama. Ini seperti ini kan sudah setengah matang. Kemudian kita masukkan pisangnya. Kita masukkan pisangnya seperti ini. Ini pisangnya hanya satu gede, kalau mau ditambahin ibu-ibu dan remaja putri silahkan. Kalau saya suka pisangnya yang sudah matang, jadi nanti
kue nagasarinya ini rasanya manis. Kita tutup pisangnya hingga tertutup. Kalau satu bungkus itu gede seperti ini, kalau untuk anak-anak mungkin kekenyangan, tapi kalau untuk kita orang dewasa mungkin pas, apalagi yang habis pulang dari ladang, habis pulang dari kantor. Ini sangat mudah, kita tinggal lipat seperti ini cara membungkusnya. Kita balik, kemudian kita lipat seperti ini. Kalau ini kepanjangan ataupun tidak manis, kita potong. Kita potong. Sudah potong, sudah cantik, udah bersih. Kemudian kita lipat seperti ini gampang. Untuk ibu-ibu dan remaja putri nggak usah takut, ini kue anti gagal. Kemudian kita siapkan kukusan, kita taruh. Kita lanjutkan dengan adonan yang lain lagi. Kita lanjutkan hingga semua adonan ini habis. Caranya sama, membungkusnya pun sama. Ini untuk adonan terakhir, yang teknik atau cara yang kedua. Kalau setelah itu kita masukkan ke kukusan seperti ini, baru nanti kita kukus hingga matang. Ini untuk teknik yang kedua, baru saya mau kukus. Kita kukus kira-kira 20 menit atau hingga matang. Rekan-rekan sekalian, khususnya pecinta YouTube dimanapun Anda berada, ibu-ibu, emak-emak dan remaja putri sekalian dimanapun Anda berada, inilah kue nagasari yang kita buat dengan teknik atau cara pertama dan kedua tadi. Ini cara yang pertamanya, coba kita buka hasilnya seperti apa. Inilah hasilnya. Ini untuk teknik yang pertama tadi, kita lihat dalamnya matang sempurna. Karena keluarga kami itu suka dengan pisang yang banyak, ini jadi manis sekali, dari pisangnya pun manis. Kemudian ini teknik yang kedua, itu hasilnya lebih putih karena ini pisangnya hanya kami isi sedikit, hanya satu tadi. Ini hasilnya seperti ini matang sempurna di dalamnya, itu kelihatan pisangnya. Ini manis juga, rasanya pun hampir sama. Baiklah rekan-rekan sekalian, khususnya ibu-ibu, mama dan remaja putri, jangan takut mencoba. Ini kue anti gagal dan sederhana. Sebenarnya ini adalah kue nagasari, ini kue legendaris. Ini baiklah ibu-ibu dan remaja putri dimanapun Anda berada, khususnya dan rekan-rekan sekalian pencinta YouTube, demikianlah berbagi pengalaman saya hari ini atau berbagi resep saya hari ini. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.